Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Ali, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Rahimin Bapak Dahlan Bahar, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Jayaloka, Bapak Ali Aman, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah antang-intinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat islami, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid An-Natrahimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan juga ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa kita setiap Ahad subuh mengadakan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali. Kepada Haji Muhammad Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid An-Natrahimin rahimakumullah, para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pengurus masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita pada hari ini, pagi ini dapat berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah yang memperjalankan kita ke masjid, memperkuatkan badan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kalau bangun subuh itu, pokoknya bangunlah dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang menguatkan badan kita, yang menyehatkan badan kita hanya Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid An-Natrahimin rahimakumullah, tentunya masih tetap kita membahas hadits kursi, yang mana di dalam hadits kursi bahwa tentang rumah Allah.
inna buyuti fil ardil masajidu wa inna zuwari biha ummaruha. Apa Allah berfirman dalam hadis kursi ini bahwa dikatakan sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Karena kita ini baru dem ini kan, apanya tuh ganti mengurus masjid baru kan. Ya, jadi artinya semangat, biar semangat kan. Saya ulangi, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya itu adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi orang yang mengunjungnya itu orang yang makmurkan juga. Kalau percuma masjid dibangun dengan biaya yang besar, dengan hebat, megah dan adu galau di dalamnya, mendak kata yang mengunjunginya, percuma. Ndak kata yang memakmurkannya. Ada juga masjid yang dibangun dengan biaya yang besar nian, miliaran rupiah. Pokoknya hitungannya luar biasa. Kadang tak mementingkan urusan untuk kamar mandinya. Baik, kalau kita ni alhamdulillah caknya. Itu hampir di mana-mana itu. Tapi sudah bagus juga, banyak sudah. Terutama tentang kebersihannya, terutama tentang cara duduknya. Kemudian kalau pacak ditinggalkanlah yang gaya berdiri itu kan. Yo, kalau ada juga disediakan dikit gaya, jangan sengaja berjejer berdiri. Padahal itu tidak disunahkan oleh Rasulullah untuk kencing atau buang air kecil ya berdiri itu. Kalau kepepet ya tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ratul ada kata yang berdiri, ya orang pasti duduk. Kalau di dalam kamar mandi dia nak berdiri, nak duduk, ya silakan. Yang penting lah disediakan duduk maksudnya tu. Tapi mau disediakan berdiri, mas. Berjejer. Tubuh ni biasa duduk kencing dak mai tu, akhirnya dak galak keluar-keluar. Mohon maaf ibu-ibu ya. Nah, kena binsar keluar dong sak ngelirik sebelah tu. Apa nak nyengok ini nah, nauzubillahnya itu dia nian itu. Lagi tambah lagi dak galak. Nah, boleh gawe ni. Nahan, ini kenyataan yang terjadi. Kalau di tanah suci date malah dia tu besar duduk. Hebat pokoknya. Sampai kata orang kalau antrian di Padang Arafah di Mina, tanya dengan Ustaz Haji Rusli kemarin. Mana ada antrinya dikit. Ya, makanya sebelum terjadi nak la tu siaplah. Jangan nak la baru nak datang situ aja biar terjadi apa-apa. Canggih mereka. Kalau dulu mungkin sekarang lebih canggih lagi. Ibarat tu lah dibuat bangun hebat. Ulangi lagi tadi, pentingnya itu soal kamar mandi tadi. Kadang, ya Allah, masjid dibangun besar, tapi dah usah jemput kotanya, aku lah mampir, aku nak duduk dah muat. Memang badan aku kecil, gede kan. Jadi aku yang bangunnya ini pasti ngukurnya, ukuran badannya kecil. Jadi nak duduk itu sempit, dah kata tempat duduk nah untuk ini. Artinya tidak memikirkan urusan yang itu. Jadi dimakmurkan. Di dalam hadis ini Allah memberikan kita bahwa Dia mempunyai rumah di bumi ini, yaitu masjid, tempat yang melakukan ibadah dan mengabdi kepadanya, bertasbih dan mensucikannya. Karena itu masjid merupakan tempat termulia di bumi. Jadi masjidlah tempat termulia di bumi. Kalau tempat-tempat yang lain tempat kita berkunjung termasuklah sejarah mungkin atau dibangun dengan hebat, lu mulia sekecil apapun, artinya di bumi ini yang mulialah adalah rumah Allah, masjid di bumi ini yang mulia. Hadis ini di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang mengunjungi masjid dan memakmurkannya dengan solat, dengan zikir, dengan solawat, membaca Al-Quran dan cara-cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah tamu Allah. Jadi Allah punya rumah, siapa yang datang berkunjung, berzikir, selawat, baca Al-Quran dan lain sebagainya,
Untuk urusan kebaikan tentunya itu adalah tamu Allah, dan tamu Allah adalah tamu yang termulia. Jadi tamu Allah yang termulia itu orang yang datang ke masjid. Sebab sahibul bait, pemilik rumah, menerima tamu itu adalah Allah. Jangan main-main maksudnya itu. Ya, bukan tak boleh anak-anak ke masjid. Bukan tak boleh juga nyosok berlari-lari. Mula berlari inilah keterlaluan ni, tegaklah. Mang. Ada nian yang berlari ribut. Kita dah jelas berlari ribut tentang berbabitan mabit imam. Dak yo nian. Lagi di bulan puasa. Mula tercon di untal ke depan mimbar, dekat mimbar daur. Ya titalah imam tu. Nah itu jangan pula kita ini kan. Ya memang barang siapa yang berkata-kata uji Bilal atau menegur untuk diam, maka solat Jumatnya sia-sia. Maka dengarlah khutbah ini. Menegur mungkin hui, nah mungkin itu kali. Tapi nyengok para tubuh dicuil dikit, aku rasa tidak. Cuil baik. Masya Allah. Itu di depan tuh kadang-kadang ada cak imam kan tegak, di depannya ada jam. Jam tu gede, ada kaca, keringan belakang atau masjid yang bening depannya. Imam nyengok boleh lari tu. Bukan budak kecil je gitu. Lah bujang. Masya Allah. Nah itu aku senangnya, tapi tak lemak kalau kita datang ke masjid tu hari Jumat duduk di belakang, kerana di depan kosong, jadi berusaha untuk ke depan. Kadang kita nak di belakang juga, pengen nak berbuat untuk negur itu. Kalau matnian itu. Apalagi masjid siangnya bakal ada makan sesudah sholat Jumat tu. Rami di luar, tak main ini, tak senayang tak tu. Ada suatu ini kan, pokoknya main itu. Pokoknya kalau terjengok tegur. Biarlah, ada yang ngomong biarlah tu. Biarlah apa? Kalau bakal ada kejadian-kejadian tidak diinginkan. Itu intinya itu. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah itu tentu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Taubah ayat 18. Nah tu yang galak kawan-kawan kita tan mati itu, ya, yang tan mati itu galak megang ayat ini nah. Dia tak takut dengan siapa baik, hanya takut kepada Rasul dan Allah. Nah, yang kawan-kawan megang ini nah yang melawan. Jadi banyak orang yang dak galak berubah baik. Dak galak berubah baik, katanya memberubah baik, ge hilang ilmu yang melawannya tadi. Padahal ketika dia jadi orang baik, jadi wong yang galak ke masjid, ini bunyinya. Dia tak takut dengan siapa baik, terkecuali takut kepada Allah dan Rasul. Dalam kebaikan maksudnya kan. Seterusnya dapat pula kita terperhatikan dalam beberapa hadis bahwa pengunjung-pengunjung masjid dan orang-orang yang suka memakmurkan masjid termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang itu dapat dipastikan sudah beriman dan taat kepada Allah. Pasti itu. Kalau orang lagak ke masjid, tak kene-kone-konean. Walaupun neko-nekonian mana ya, lurus-lurus batang jagung apa itu ya, bengkok-bengkok batang jagung mungkin. Ada juga yang ngomong ke masjid terus tapi gawean masih tak keruan. Nah kalau dia ngomong macam itu, kita omong ke masjid lagi banyak gaya tak keruan, apalagi kau dah kalau masjid. Itu tambah lagi. Ada diamnya. Ya galak kan kita di tengah itu kan. Bijilbab caya yunian. Tapi masih galak ngatur wong. Tu pun ngomong, wong bijilbab dia galak ngatur wong, apalagi kau ni. Kita buka urat terus umpama kan itu. Masya-Allah ya. Jaga terkejut juga dia tu, terkejir gitu kan.
Kemudian innama umarul masjidil hum ahlulillah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai oleh Allah. Lagi mamang ini lah dekat masjid, mang kawan langruannya masjid tu tambah dicintai oleh Allah. Merbot masjid, ngurus masjid, Masya Allah ya, ngulung ambal tubuh tak sanggup. Karena ada suatu ketika Rasulullah datang ke sebuah masjid, ke sebuah perkampungan. Di masjid itu dia bertemu dengan orang itu. Lah bertemu, kemudian Rasulullah datang lagi, bercakap-cakap Rasulullah dengan beliau itu, orang yang ngeruani masjid. Kemudian Rasulullah ketika itu datang lagi di tahun kemudian, wong itu dah kata lagi. Ditanya oleh Rasulullah, kemana lah wong ini yang ngurus masjid ini? Ngato lah sudah meninggal dunia. Ayo kita ke kuburannya. Jadi sahabat ngomong, alangkah pentingnya nak ngeruan ke masjid wong itu. Nak ngeruani kuburan wong yang sok ngeruan masjid tu, merbot masjid tu. Uji sahabat, ya Rasulullah, penting tak? Penting nian, uji Nabi. Tahu tak yang nak aku datangi ini adalah orang yang bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget para sahabat. Kok kadang kita ni galak salah ini kan. Maka aku tersegesui mak waktu Ustaz Febri yang kemarin itu ngomong, ketika Nabi Musa, memang Nabi Musa itu luar biasa. Orang yang selalu memang ini sampai banyak ditegur oleh Allah juga kan. Memang dia hebat kan. Maka dia ngomong, kata, ya Allah, siapa orang yang paling dekat dengan aku? Yang paling dekat dengan hamba itu siapa? Nah itu kan perasaan Nabi Musa, dia bakal dikatakan oleh Allah tu, karena Nabi Musa tu hampir 300-an kali bercakap-cakap dengan Allah langsung, tapi dia bertemu muka bercakap-cakap. Tak tahunya Allah ngomong, dia ngomong, saya berharap aku tadi, uji Allah, aku dan kau tu 70.000 hijab. Jauh ni yang dekatnya masih. Ya Allah. Jadi orang yang dekat mana? Orang yang dekat itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika dia senang niat nak ngarap berbuka di sore hari itu. Jadi aku ni sekedar guyon baik kan. Ketika kanti-kanti tak minum es lagi. Tak minum jus lagi. Jus buah tak minum lagi, alasannya ada es dia sakit. Ya ku jangan, es itu ciptaan Allah. Ada, aku senang layu panas sekolah. Sehat. Ya ku terserah kamu lah ya. Mun kamu nikmat cara berbukanya ayu panas ajulah. Mun aku aus bukan kemati minum ayu panas, tak nikmat aku. Jadi, kuna minum es tu lah. Kuna minum jus buah tu lah. Nah, terakhir bertemu dengan kata-kata orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang ketikanya berbuka senang nian dan lemak. Nah, menurut aku lemak minum es sudah selesai. Penyakit segalanya adalah Allah. Mun apa yang dimakan diminum adalah jadi obat. Jangan jadi perdebatan. Kan aku ayu panas sekolah. Munku mohon maaf baik. Mun aus minum ayu panas belum masuk dengan diri aku. Tak tahu kekalan. Sama dah kan? Tak. Apa minum ayu panas sajalah. Mun awak minum jus, ya memang kalau es kosong memang kalau awak meriang. Tetapi kalau dicampur apa buah segala macam tu, ya nikmat lah. Masya Allah, ya sudah tergantung nikmat ya. Banyak. Itu contoh kan, Kemudian selain ia keluarga sesama manusia, ia termasuk keluarga yang dicintai Allah dan bukan keluarga yang setan. Nah, setan. Ini agak dikit ini. Saya ulangi dari kata-kata awal tadi. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai Allah. Maksudnya itu. Nah, kemudian selain ia keluarga sesama manusia, ia termasuk keluarga yang dicintai Allah dan bukan keluarga yang dicintai oleh setan. Nah, ngeri pula.
Kemudian di hadis yang lain Allah katakan, apabila kalian melihat seseorang yang biasa mengunjungi masjid, yakinlah bahwa orang tersebut ialah termasuk yang telah beriman kepada Allah. Akhirnya kamu nanya, apa orang dah ke masjid tak beriman? Bukan awak yang ngomong, ini di dalam hadis kursi ni ngomong, orang lam ke masjid, orang termasuk orang beriman. Kerana orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah termasuk orang yang beriman. Ayah ni orang Islam, apa sayang? Tak tahu. Mulai tak pernah ke masjid. Jumat kawan di mana? Taruhlah solat 5 waktunya di rumah umpama kan. Walaupun dianjurkan ke masjid tapi banyak di rumah. Ni kalau ngilak itu. Solat Jumat. Dah diam pula ni. Dah kata solat Jumat di rumah tu. Pasti ke masjid. Awak dah bukan nak dijenguk orang. Terlalu riak. Nah, lah riak galau laju. Tekun nak ke masjid riak. Kemudian memang banyak orang yang mengaku beragama Islam, akan tetapi belum tentu ia mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab iman dalam dada seseorang tidak dapat kita ketahui, namun orang yang biasa pergi ke masjid untuk beribadah pasti termasuk orang yang beriman. Itu dipastikan itu. Amru bin Maimun Al-Audi berkata, aku sering bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang berkata bahwa masjid-masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Karena itu wajiblah Allah memuliakan dalam masjid tersebut orang-orang yang mengunjunginya. Kemudian Allah muliakannya, tamu-tamunya di dalam rumahnya dengan jalan mengaruniakan pahala dan keridhaan dan rahmatnya. Kemudian Allah berfirman juga dalam hadis kursi, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan siksaan kepada penduduk bumi. Ngeri ni. Tetapi ketika aku lihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku masjid, saling mengasihi sesamanya, karena aku selalu melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah di waktu di waktu sahur. Aku palingkan siksaan itu dari mereka. Jadi Allah ini nak nyiksa wong di bumi ini, pengen. Tapi nyengok orang masih makmurkan masjid, bangun masjid, nyumbang masjid, ya, bergotong royong untuk memakmurkan masjid. Nah, maka Allah galak istighfar, maka Allah hentikan itu. Oi, ngeri ya. Oleh kerana itu kaum mukminin memakmurkan masjid, Allah tidak jadi menurunkan siksaannya. Dapat juga diartikan bahwa Allah tidak jadi menurunkan siksaannya karena adanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang saling mengasihi di jalan Allah serta melaksanakan istighfar di dalam waktu sahur. Astagfirullah robbal baroya, itu ada sejarah itu. Astagfirullah minal hatoya. Di waktu Robi kita naikkan tangan kita ketika orang maco itu, Robi zidni ilman nafi'an itu, wa wafiqni amalan makbulan, wa habli rizqan wasi'an, wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Jadi waktu istighfar biasa baik, waktu Robi itu ngangkat tangan. Ini digambarkan ada dua penduduk, dua negeri. Negeri ini hancur, negeri ini pacaklik, negeri ini pokoknya tak lemaknya. Negeri itu ketika itu dia bertandang, ada ulama yang bertandang ke negeri sebelah. Negeri sebelah itu makmur, hebat, dikasihi oleh Allah, tidak pacaklik dan sebagainya. Bertanyalah orang ulama yang di negeri yang tak bagus tadi, kenapa kamu makmur nian? Kami sering melantunkan istighfar ini. Astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Maka awak hampir setiap Jumaat itu menawak jadi imam, awak macam itu rami-rami. Mungkin mudah-mudahan kan. Jangan beunyo ngomong, nah ini amalan baru pula kau. Yo, amalan baru kau yang bayar.
Nah, kita dapat dasar ini, maka kita lakukan yang terbaik. Astagfirullah. Nah, waktu itu ngajak tu, wong tu berbunyi balbaroya astagfirullah minal hatoya. Tapi di dusun-dusun awak pernah diomong, Pak Ustaz, tegur ke rombongan ibu-ibu majelis taklim itu. Ay, ngapa nak negur tu je aku? Yang soalnya istighfar tu rupanya sesudah istighfar tu dilantunkan dengan lantunan-lantunan Indonesianya. Oh, yang Indonesia ini rupanya hidup di dunia hanya sementara. Itu. Kemudian terakhirnya, kalau kita mati suami kawin lagi. Nah, gara-gara tu yang kau minta tegur tadi, ujinya tegur bapak ibu tu, katanya lah ngapo je ku, tidak semua laki-laki cak itu. Oh ya dem, yang gara-gara ya benar, saya ibu tadi benar lah, hidup di dunia hanya sementara. Kalau kita mati suami nikahlah lagi. Rupanya tersinggung suami kau ngane kau, cak yo ni yang tersinggung. Padahal itulah gancang kau nah. Masya Allah. Nah kemudian terus kita ya, masih ada waktu. Demi kemuliaan dan keagunganku sesungguhnya aku bermaksud tadi yang sudah membantu menurunkan siksa tadi, ternyata kena wong ila makmur ke masjid tak jadi siksa itu. Kemudian keutamaan membangun dan mendirikan masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah di atas bumi, sudah barang tentu membangun dan mendirikannya sangat besar pahalanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh hadis lain ya, hadis Allah tengahnya hadis kursi. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, niscaya Allah mendirikan baginya sebuah rumah di dalam surga. Jadi barang siapa membangun masjid ya, membangun masjid ini dengan mengharap ridho Allah, niscaya Allah mendirikan baginya sebuah rumah di dalam surga. Kita kilas ke belakang, Soeharto tu bangun masjid Pancasila itu kalau tidak salah 500 tahun di Indonesia ini. Bangun masjid itu atas keinginan kebijakannya. Nah, si J lagi punya istana malah 500 kan, tak tahu lagi aku. Nah, itu lebih kurang yang kita ngambil baik ini sisi baiknya. Maka presiden yang nanyo kita lah kata lagi itu cuman Soeharto tu lah nyelamati. Yang tu dah kata lagi, orang macam di mobil soalnya kan. Pia kabari jinyo. Pia kabari enak zamanku tau jinyo. Uji Soeharto tu. Kita nyelamati masih nanyo kita. Lain-lain datang nanyo. Membangun masjid. Allahu Akbar. Saya ulangi, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, niscaya Allah mendirikan baginya sebuah rumah di dalam surga. Di hadis lain, man bani lillahi masjida walal kafhasi fatatul libahdiha banillahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, walaupun sebanding dengan sarang burung tempat telurnya, niscaya Allah mendirikan pula baginya sebuah gedung di dalam surga. Masya Allah. Artinya barang siapa bangun masjid sebanding dengan sangkar burung, maka dia dapat istana di dalam surga. Nah, ukuran burung ni banyak. Kandang burung ni harga 1.000 ada kandang burung tu. Ada 50.000 ada 100. Tahu ni awak tu kena melihara burung. Ada juga 1 juta juga ada. Kita ngambil yang paket 25.000 bersangkar burung, dapat rumah di surga. Macam mana? Ya maksudnya tu nyumbang. Orang bangun masjid tu menyumbang masuk dalam kotak amal, dijadikan bangunan. Yang tu lemak itu. Kemudian ada di pinggir jalan, jangan nantilah yo. Wong di pinggir jalan yang minta-minta itu nak bangun masjid tu, jangan kita omel-omel, nginjuk dak ngomel baik. Membaca diuntal ke untal 1.000, 2.000, 5.000. Kita nguntal juga tak marah, dia tak tersinggung. Ini dan kalau di jalan ke arah Muratara itu yang rami itu lemah puluh rami jalan tu. Ini dulu kemarin tu pernah nak dihapuskan, dinyuruhkan, yo ada kebijakan nyuruh kami nyetopkan wong itu. Nah, aku ngomong tak usah, jangan dituruti, ajulannya dewek, jangan nyuruh Kementerian Agama. Kalau aja boleh balak be di bawah, sebab itu kearifan lokal namanya.
kearifan lokal. Untuk bunang nya juga dah pernah maksud dah. Dan tak minta-minta dengan orang yang lain agama. Siapa nang injuk? Nah, bismillah dem. Terbangun. Aku almarhum Kak Zili Toha itu sempatnya ngomong dengan aku, "Kak, berapa banyak dapat dari uang yang di jalan itu?" "Dek, aku bangun masjid yang di Tanjung Beringin ini 750 juta dari uang yang injuk-injuk di jalan." Maka ketika ada yang nanya, "Masjid siapa ini?" "Masjid tukang uang jalan, supir." Itu ngomong. Tadi uang itu tersentak hatinya nyumbang juga. Tapi bangunan masjid itu 2 miliaran lebih. Yang 2 miliar 700-an 2 miliar itu dana dia yang buatnya. Dari hasil sawit dan sebagainya. Oh, luar biasa. Aku kehilangan juga beliau tuh memang. Kadang kita berpikir cak itu ngapalah wong seperti itu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen hidupnya lama, itu nah, pengennya itu nah Tapi dah itulah Allah sayang dengan hambanya. Kemudian mana itu nah sini ya? Masih panjang ini caknya, kita bahas ini Bel, batas ini. Kita sambung lagi menarik ini, soalnya penting nian. Karena kini tu masjid tu ketika lebaran baik penuh. Langsung nak dibangun terus masjid ku lebaran. Ketika Jumat lumayan, cak masjid ini kan pas. Langsung nak melebar dikit. Kalau lebaran melimpah-limpah. Nah ketika di hari lain, Masya Allah. Maka aku ngomong, kalau bangsa kita ni antrian di kampung kita ini kan, aku nak subuh Jumat baik. Lainnya di rumah baik. Aku nak Kemis baik. Aku nak Selasa baik. Terus seluruh orang berpikir seperti itu. Nak sehari beda ke masjid ini, pasti masjid ini benar kosong. Sehari baiknya dalam seminggu. Berpikirnya, aku nak itu baik atau nak pindah-pindah masjid silakan. Yo. Ada juga namanya GPSS, Gerakan Pejuang Safari Subuh Lubuk Linggau. Nah kami tu galak milu juga. Pagi Jumat mengdawi kata di sini awak juga lah di situ. Bagus Gerakan Pejuang Safari Subuh. Ada yang ngomong apa nak pakai gerakan itu? Apa dak cak ngapo nak gerakan? Nah, jangan perlu nak dipermasalahkan. Mun bahasa Rawasilir gerak tu mangon. Gerak ko sianu tu. Punya bangun subuh tadi. Omongannya gerak memang gerak. Gerakan Pejuang Safari Subuh Silampari ya. Jadi gabung itu Lubuk Linggau, Muratara dan Musirawas. Kapan-kapan mau kita undang datang ke sini mereka itu. Mau kita tunjuk kesempatan datang ke sini. Dengan fasilitas-fasilitasnya tidak perlu memberatkan kita sebenarnya. Asal kita nak undang deh. Cari deh waktu ya deh. Apa ini laju dia rami dia. Kakalan itu urusan undangnya tahu ni pernah milu lengeli. Bapak Ibu yang kami hormati, kunjungan harilah siang memang masih panjang, tapi mungkin kita sambunglah ya di waktu yang akan datang tentang memakmurkan masjid ini. Dan jangan ragu-ragu kita datang ke masjid memakmurkannya, dan jangan pula. Nah tapi memang kadang-kadang orang yang tak galak memakmurkan masjid, tak galak berkumpul masjid ini, kadang-kadang hal-hal yang kecil permasalahannya, permasalahan tentang ibadah inilah. Yo, aku dah senang dengan itu. Ngapo? Takbirnya tinggi nian, takbirnya pendek nian, takbirnya tak kau. Itu bahasan-bahasan itu dem jadilah. Ngapo kakinya melipat cak itu, ngapo cak ini. Lah dem mula tua semurad dak macam ngomong juga, dak lurus juga. Ya. Nah, jadi yang hal-hal macam itu laju akhirnya kan aku ngan bayi imamnya, aku ngan jadi makmumnya. Nah, urusan itu akhirnya laju dak meramaikan masjid. Kalau aku perhatikan di mana-mana, kalau masjidnya hilo, pasti daerahnya makmur. Nah, itu baik. Kalau masjidnya, acacam, caknya 10 tahun, mungkin 20 tahun masjid kau dah dicek. Apa ngelihat pucuk, ada lumut-lumut, bersarang-sarang apa itu. Jangan tu menegur, ngapa itu dah dihiasnya itu. Apa yang dihias? Tanaman tumbuh-tumbuh di pucuk. Nah, itu kejenguannya. Kejenguannya pasti daerah itu dah makmur. Apa yang disedikir yang nak belagu di masjid, nak macam-macam segalanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min saling. Mudah-mudahan kita dak main itu dimanapun masjid nak dibangun rami, tapi kita sama-sama makmurkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan-pertanyaan? Untuk sementara kata kabur.
Halo Kabur, ada pertanyaan Kak? Belum ya, apa-apa, simpan dulu Kak. Tetap sehat Kak ya? Tetap sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini min kabri mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa asimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi filana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal khammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.